Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari muslimberdaya.club. Oke, pada kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang bagaimana cara jualan online biar cepat laku. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda, baik yang baru masuk ke dunia bisnis online atau jualan online, maupun yang selama ini sudah memulai, tapi Anda belum tahu bagaimana caranya supaya jualan online Anda biar cepat laku. Supaya Anda bisa tetap memiliki penghasilan yang cukup di masa-masa seperti ini. Oke, kita langsung saja. Saya akan membahas materi ini dengan bahasa yang sederhana, karena video ini saya tujukan untuk Anda yang masih pemula atau yang masih bingung, seperti apa sih jualan online tersebut. Oke, kita langsung saja. Ada 3 langkah jualan cepat laku. Kita langsung saja. Yang pertama adalah, Anda harus menjual produk yang laris. Untuk langkah pertama ini banyak orang yang salah. Artinya apa? Sudah jelas produknya tidak laku, tidak laris, tapi dia terus memaksakan menjual produk tersebut. Bukan berarti produknya jelek, bukan ya. Banyak faktor membuat sebuah produk itu tidak laku. Kalau perlu produk Anda ganti, ya ganti. Kalau perlu produk Anda ubah, ya Anda ubah, supaya produk Anda laris. Jadi jangan paksain jika produknya tidak laris. Oke, yang kedua, Anda perlu media promosi yang menjual. Media promosi yang dimaksud adalah media promosi yang online, yang bisa dilihat orang secara online. Bagaimana caranya supaya bisa menjual ya? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, si media promosi Anda itu harus banyak yang melihat. Saya pakai U ya, saking menekankan bahwa tidak akan semua orang yang melihat media promosi Anda itu membeli. Tidak. Sebagian besar mungkin tidak akan membeli. Jadi Anda perlu berusaha supaya media promosi Anda itu ya banyak yang melihat. Banyak sekali. Karena hanya sebagian kecil yang akan membeli. Ini adalah rumus yang lumrah dalam dunia jualan, dalam dunia bisnis yang memang seperti ini. Ya, contoh saja lah. Misalnya ada toko atau rumah makan yang ada di pinggir jalan. Dari sekian ribu orang yang lewat dan mungkin melihat si rumah makan tersebut, berapa orang sih yang berhenti mampir dan makan di sana? Sedikit. Ya sama, jualan online juga sama. Kenapa saya mengatakan ini ya? Karena pada kenyataannya banyak orang yang masih beranggapan setiap orang yang melihat media promosi kita akan membeli. Banyak yang mengeluh, Pak, produk saya nggak laku. Ya, pertanyaan saya, berapa banyak orang yang melihat medianya? Oh, saya sudah posting di Facebook. Oke, teman Anda berapa banyak? Dari sekian banyak teman Anda di Facebook, berapa banyak yang melihat postingan Anda? Ingat, sekarang ada yang namanya Edge Rank. Ya, Edge Rank itu adalah si Facebook tidak memperlihatkan postingan kita ke semua teman kita. Tidak, hanya sedikit yang melihat. Konon ada yang mengatakan hanya 0,5%. Jika Anda punya 1000 teman, anggap aja 0,5%, berapa? Hanya 5 orang. Nah, 5 orang itu apakah ada yang membeli? Ya, edge rank itu bisa dinaikkan ya. Yang asalnya 0,5%, mungkin jadi 1%, jadi 2%, 3%, dan selanjutnya itu bisa. Ada tekniknya kalau Anda belajar berkaitan dengan Facebook marketing. Tapi kalau Anda belum meningkatkan edge rank, atau teman-teman Anda masih sedikit, ya wajar kalau produk Anda tidak laku. Ya, itu harus Anda pahami. Oke, nanti kita akan lihat ya. 3 hal ini kita akan perdalam, akan bahas lagi. Kita langsung masuk ke yang pertama, berkaitan dengan produk yang laris. Ya, produk yang laris itu adalah produk yang permintaannya cukup tinggi. Banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang menginginkan produk ini. Tapi itu bukan kata Anda. Anda jangan berasumsi, Pak, produk saya banyak yang butuh, banyak yang ingin, yaitu kata Anda. Anda harus membuktikannya bahwa banyak orang yang membutuhkan produk Anda. Bagaimana caranya? Nanti kita akan lihat ya. Yang kedua, harganya yang sesuai. Saya tidak mengatakan harga yang murah, karena tidak selamanya produk yang murah itu akan laku. Bisa jadi harga yang relatif mahal pun tetap laku, atau harga yang menengah tetap laku. Artinya harga yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan produk yang Anda jual. Artinya kualitasnya, benefitnya, dan sebagainya. Plus sesuai dengan target pasar Anda. Itu tidak masalah. Anda menjual produk yang secara nominal tinggi, tapi produk Anda memang berkualitas. Kemudian Anda tawarkan ke orang-orang yang sesuai dengan produk Anda, ya akan laris juga. Kalau Anda menjual ke orang yang salah, ya tidak akan laris. Oke, yang ketiga, timing yang tepat. Artinya kadang produk yang sekarang laris, beberapa bulan kemudian tidak. Bisa saja produk yang beberapa bulan yang lalu laris, sekarang sudah tidak lagi. Jadi Anda juga harus memperhatikan timing yang tepat. Jika produk Anda sudah tidak laris, ya Anda ganti produk. Anda ubah produk Anda sesuaikan produk Anda sesuai dengan
saatnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tren saat itu. Ada saat-saat yang tepat di mana produk itu laris, di mana produk itu tidak laris. Oke, pertanyaannya bagaimana cara mencari produk yang laris? Yang pertama ya, Anda harus riset. Produk apa sih yang sekarang dicari? Banyak cara riset ya. Anda bisa menggunakan media online juga bisa. Bisa menggunakan Google. Google itu memberikan data yang sangat cukup. Anda bisa riset di Google pencarian. Jika Anda punya akun untuk memasang iklan, Anda juga bisa meriset di sana. Anda juga meriset di Google Trend. Anda juga bisa riset di Marketplace dan sebagainya. Yang kedua ya, uji pasar. Ini banyak yang melakukan. Para pebisnis toko online banyak yang melakukan uji pasar. Saat mereka punya ide produk, mereka tidak langsung banyak stok, tapi mereka uji pasar. Caranya gimana? Ya jual, promosikan, mereka pasang iklan. Jika produk itu laris, ya mereka lanjutkan. Jika tidak, ya mereka ganti. Cara gratisnya ya bisa juga. Jika Anda sudah punya audiens, ya, Anda punya teman yang banyak. Kalau Anda misalnya main YouTube nih, punya subscriber yang banyak, itu pun bisa dipakai cara untuk menguji pasar. Nah, silahkan Anda coba tawarkan ke semua teman Anda bagaimana responnya. Oke, jika responnya jelek ya jangan dilanjutkan. Dan yang ketiga, Anda juga bisa mencari produk yang memang yang sudah terbukti laris, yang selama ini laris terus. Artinya baik dari pengalaman Anda, dari pengalaman orang lain, Anda juga bisa lihat ya, bisa lihat di berita, bisa lihat di online dan sebagainya. Produk ini terus saja dijual, artinya ya produk ini terbukti laris. Salah satu cara untuk melihat sebuah produk itu terbukti laris, lihat iklannya. Kalau Anda lihat iklannya terus-menerus selama berminggu-minggu, artinya produk itu laris. Jadi orang yang mengiklankan produk itu artinya produk itu laris. Kenapa? Kalau tidak laris, dia akan berhenti ngiklan. Kenapa? Karena rugi. Nah, banyak yang promosi itu juga sebagai bukti bahwa produk itu memang laris. Jadi minimal Anda lakukan salah satu dari 3 hal ini untuk memastikan bahwa produk Anda itu ya laris. Banyak yang membutuhkannya, banyak yang menginginkannya. Oke, ini salah satu contoh masalah timing ya. Video ini dibuat pada saat sedang terjadi wabah COVID-19. Nah, dari terjadinya COVID-19 ini, ternyata ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap bisnis, terhadap perekonomian. Di sebelah kiri, ya ini adalah beberapa industri atau bisnis yang disebut dengan potensial loser. Artinya kemungkinan besar produk ini akan turun di masa COVID-19. Tourism dan leisure ini yang paling terkena dampak. Ya, saya sendiri mengalami karena saya bisnis di sini. Saya bisnis di tourism dan leisure. Saya menyewakan villa, sekarang benar-benar sepi. Kemudian 2 ini berkaitan dengan transformasi, baik itu kapal, pesawat, dan mobil. Kemudian berkaitan dengan real estate juga. Kemudian berkaitan dengan manufacturing, tapi yang non-esensial, artinya bukan kebutuhan primer. Kemudian financial service, ya yang kuning ini mungkin masih berjalan, tapi tidak sebagus beberapa waktu yang lalu. Kemudian ini berkaitan dengan pendidikan, ya pendidikan juga sekarang sedang menurun. Oil dan gas, kemudian agriculture. Ini turun, di sisi lain bisa juga punya potensi menang. Kenapa? Karena ya orang masih membutuhkan makanan ya. Ini pertanian. Kemudian di bidang online ya, e-commerce, penjualan online ya tentu karena orang tidak boleh keluar, ini akan naik. Kemudian ICT itu berkaitan teknologi informasi dan komunikasi ya. Ya mungkin berkaitan dengan handphone ya, zaman hijau artinya cukup bagus. Kemudian nah ini yang 3 ini boleh dibilang sekarang akan menjadi primadona bisnis saat COVID-19. Ya berkaitan dengan kesehatan, ya kesehatan pribadi, kemudian berkaitan dengan pemprosesan makanan dan retail makanan juga ini masih tetap ya. Kemudian nah jelas ini medical supply dan service justru sekarang lagi bagus. Oke, pertanyaannya, jika COVID-19 ini sudah selesai, apakah grafiknya akan seperti ini? Jelas akan berubah. Oke, jadi artinya yang ingin saya sampaikan adalah timing. Anda perlu memperhatikan timing. Oke, sekarang kita bahas media promosi. Apa saja sih media promosi tersebut? Simpelnya, postingan di sosial media. Anda bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Instagram, bisa menggunakan Twitter, bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan WA,
bisa menggunakan Line, bisa menggunakan Pinterest, dan semua sosial media bisa Anda manfaatkan. Yang kedua ya website. Website itu salah satu media promosi. Sejak adanya zaman internet, website juga macam-macam. Ada toko online, landing page, sales letter, blog, dan sebagainya. Sebenarnya website itu banyak sekali ya. Oke, jadi intinya cara mengonlinekan promosi Anda ya dengan dua cara ini. Nanti untuk media komunikasinya akan dibantu dengan email, bisa dibantu dengan alat chatting ya, seperti WA yang paling populer saat ini. Bagaimana media promosi yang menjual itu? Yang pertama, desain. Desain itu akan memberikan kesan. Kalau desain Anda asal-asalan, desain Anda jelek, ya itu akan memberikan kesan yang jelek bagi si calon pembeli. Ingat, desain perlu Anda perhatikan. Kabar baiknya, Anda tidak perlu menjadi ahli desain. Yang penting desain Anda cukup bagus lah. Jika Anda sama sekali masih blank berkaitan dengan desain, ya Anda gunakan template yang ada. Itu yang saya lakukan. Saya seringkali membuat media promosi itu menggunakan template. Template itu ya desain-desain yang sudah dibuat oleh ahli desain. Tampilannya cukup bagus. Tinggal mengganti tulisannya, tinggal mengganti gambarnya. Jadi jangan maksain, jangan asal-asalan. Yang kedua, gambar. Nah, gambar ini juga sangat mempengaruhi. Banyak orang yang sudah mencoba, misalnya ada orang menjual gambar pakaian busana. Yang satu disimpan di lantai, dipoto. Yang dua menggunakan manekin. Yang ketiga menggunakan model. Ternyata yang menggunakan model asli dengan kualitas gambar yang bagus itu lebih laris. Jadi gambar pun sangat mempengaruhi. Copywriting. Copywriting itu apa? Tulisan. Bagaimana cara menulis di media promosi Anda supaya mau membeli produk Anda. Artinya bahasa yang Anda gunakan itu ya tidak asal. Harus bisa menunjukkan manfaat, harus bisa menunjukkan perubahan bagi si pembeli, harus sesuai dengan siapa target pasar Anda. Kata-katanya pun harus benar-benar yang membujuk, yang mempersuasi, yang membangkitkan emosi, dan selanjutnya. Bagi Anda yang ingin tahu ya bagaimana cara membuat media promosi yang lebih bagus, atau Anda ingin lebih mudah membuat media promosi, ada dua link rujukan yang bisa Anda kunjungi ya di deskripsi video ini. Silakan. Yang pertama berkaitan dengan template, bagaimana Anda membuat media promosi yang bagus. Terutama sekarang ya menjelang Ramadan, saya sudah menyiapkan template untuk promosi dan untuk konten di saat-saat menjelang Ramadan dan saat Ramadan. Yang kedua, jika Anda ingin tahu caranya menulis yang bagus, menulis yang menjual, saya juga menyediakan sebuah kursus online atau kelas online berkaitan dengan copywriting yang saya tunjukkan juga untuk pemula. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut. Ya, traffic lalu lintas ya. Lalu lintas artinya sederhananya orang-orang yang melihat media promosi Anda. Tadi saya sudah menyinggung traffic itu harus banyak ya. Kalau tidak banyak ya bagaimana produk Anda akan ada yang membeli. Traffic itu bisa berupa teman atau kontak Anda. Ya, teman di Facebook misalnya menjadi sumber traffic Anda. Atau kontak di WA itu juga bisa menjadi sumber traffic Anda yang akan melihat media promosi Anda. Kemudian bisa juga disebut dengan follower ya. Di Facebook ada istilah follower. Di Instagram juga ada yang disebut dengan istilah follower. Di Pinterest juga ada disebut follower. Itu adalah sumber traffic Anda. Kemudian subscriber. Subscriber itu istilah untuk di YouTube ya. Kalau Anda membuat channel YouTube, ya nanti ada subscriber. Orang-orang yang akan mengikuti Anda, yang akan berlangganan video Anda. Subscriber juga berkaitan dengan email. Kalau Anda membuat mailing list ya, email, daftar email, yang daftar itu disebut dengan subscriber. Itu pun menjadi sumber traffic Anda. Kemudian yang mencari. Jadi ada orang yang memang membuka internet memang sengaja mencari produk Anda atau mencari informasi berkaitan dengan produk Anda. Nah, ini pun bisa menjadi sumber traffic Anda. Di mana orang mencari? Dulu orang mencari itu menggunakan search engine. Yang sekarang yang paling populer adalah Google. Tapi sekarang yang mencari itu bukan hanya di search engine. Di sosial media pun digunakan untuk mencari. Artinya ya, si konten Anda, si postingan Anda pun harus dioptimasi sedemikian rupa kalau ada yang mencari supaya ketemu. Yang punya Anda, bukan punya orang lain. Ilmunya disebut dengan SEO, Search Engine Optimization. Ya, termasuk di Instagram. Banyak orang yang mencari di Instagram. Termasuk di Pinterest. Pinterest itu jelas. Pinterest itu sosial media pencari. Ya, orang mencari di Pinterest kalau Anda menggunakan Pinterest. Artinya Anda harus mengerti bagaimana caranya membuat konten supaya bisa ditemukan oleh orang lain yang mencarinya. Kemudian yang kelima adalah iklan. Ya jelas, sumber traffic yang cukup cepat mendatangkan dan bisa tertarget adalah iklan. Banyak sekali iklan secara online. Anda bisa iklan di Facebook, Anda bisa iklan di Google, Anda bisa iklan di email orang lain, Anda bisa iklan di akun
Instagram orang lain yang disebut dengan buzzer atau influencer, istilahnya endorse ya. Bisa juga di YouTube, bisa juga di email. Artinya iklan mengeluarkan uang. Nah, yang 4 ini bisa Anda lakukan secara gratis, artinya Anda kerja keras, yang ini menggunakan uang. Mana yang bagus? Ya, keduanya bagus. Tentu ada plus minus masing-masing. Traffic mana yang akan membeli? Tidak semua traffic itu akan membeli produk Anda. Yang pertama adalah yang tertarget. Yang tertarget itu siapa? Membutuhkan dan menginginkan produk Anda. Anda harus jelas mendefinisikan siapa target pasar Anda. Kalau Anda menjual produk ke target yang salah, itu tidak akan laku. Pastikan Anda jualan ke target yang tepat. Nah, nanti saat Anda misalnya akan mengumpulkan teman di Facebook, pastikan sesuai dengan produk Anda. Tertarget, jangan sembarang menambahkan. Anda bisa memilih kok teman-teman di Facebook. Teman di Facebook maksimal 5.000 orang. Pastikan mereka itu orang-orang yang tertarget. Jika Anda menjual ke emak-emak, ya udah Anda tambahkan teman-teman Anda itu emak-emak semua. Lewatlah bapak-bapak, ABG, apalagi anak-anak alay lewat. Karena itu bukan target pasar Anda. Kecuali kalau Anda memang ingin menjual produknya ke ABG, ya udah tambahkan teman-teman Anda di Facebook itu ABG semua. Kemudian jumlah. Sudah saya singgung ya sejak awal, jumlah itu sangat penting. Ya, jadi kalau Anda ingin laku, harus menampilkan media promosi Anda itu ke sebanyak-banyaknya orang. Karena hanya sekian persen yang akan membeli produk Anda. Ini lumrah. Oke, kita lanjut. Sekali lagi masalah timing. Sekarang misalnya video ini dibuat beberapa hari lagi ya, menuju bulan Ramadan. Ya, silakan. Timing yang tepat saat ini apa? Gunakan momentum Ramadan. Gunakan juga momentum stay at home. Gunakan juga momentum COVID-19. Ini timing ya. Nanti setelah lewat Ramadan, setelah lewat COVID-19, media promosi Anda pun harus disesuaikan dengan saat itu, dengan waktu itu ya. Ya, timing pun harus tepat. Oke, selanjutnya bagaimana cara mendatangkan traffic supaya banyak ya dan tertarget. Yang pertama, Anda bisa menggunakan sosial media marketing. Ya, sosial media banyak ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, dan sebagainya. Oke, jika dibahas satu persatu, ini cukup banyak ya. Saya akan berikan kuncinya. Di sosial media, kunci yang pertama itu ya tadi, jumlah yang terhubung dengan Anda. Bisa namanya subscriber, bisa namanya teman, bisa namanya follower. Artinya yang terhubung dengan akun Anda. Semakin banyak jumlahnya, semakin bagus. Juga harus tertarget ya, sekali lagi, harus tertarget. Yang kedua, yang namanya sosial media itu adalah untuk bersosial. Artinya jangan hanya menambah teman, Anda harus bersosial dengan mereka. Artinya berinteraksi. Ada like, ada komen, ada inbox dan sebagainya. Itu harus Anda lakukan. Ya, yang namanya juga sosial media. Kemudian Anda juga masalah konten, Anda harus kombinasikan antara konten yang menarik, ya berkaitan dengan berita, berkaitan dengan hal-hal yang menarik, plus konten jualan. Jadi jangan hanya melulu jualan. Kalau Anda jualan terus, nanti ejering Anda pun akan turun. Artinya orang yang melihat postingan Anda itu akan turun secara drastis. Silakan Anda campurlah. Anda rencanakan konten Anda jangan hanya menjual saja. Nanti tiap masing-masing sosial media itu tentu karakternya akan berbeda. Kalau Anda menggunakan Facebook ya ada ciri khasnya. Kalau Anda menggunakan Instagram ada ciri khasnya. Kalau Anda menggunakan Line ada ciri khasnya. Anda menggunakan YouTube, menggunakan Pinterest, masing-masing punya ciri khas. Intinya memang yang 3 tadi, tapi Anda sesuaikan dengan ciri khas masing-masing sosial media. Ya silakan Anda pelajari. Kemudian SEO. SEO itu adalah Search Engine Optimization. SEO itu pada umumnya digunakan untuk search engine seperti Google. Meskipun sekarang tidak selamanya Google. SEO itu sederhana sebenarnya. Yang pertama Anda harus tahu kata yang digunakan oleh orang untuk mencari produk Anda. Istilahnya keyword atau kata kunci. Kata kunci ini akan digunakan oleh orang untuk mencari. Baik itu di Google, di search engine, baik itu di sosial media, baik di Instagram, di Facebook, maupun di Pinterest. Nah, Anda harus tahu apa saja kata kunci yang mereka gunakan. Itu yang disebut dengan riset kata kunci. Anda bisa coba-coba ya di kolom pencarian kata kunci apa yang muncul. Itu salah satu riset yang cukup sederhana. Jika Anda ingin jauh lebih mempelajari tentang SEO, ya silakan Anda belajar. Ilmunya cukup luas. Nah, kemudian Anda siapkan konten yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Anda buat artikel misalnya di blog Anda dengan judulnya menggunakan kata kunci tersebut, kontennya membahas kata kunci tersebut. Anda misalnya membuat konten di Pinterest, sama.
Silakan judulnya, deskripsinya, gambarnya, gunakan kata kunci tersebut. Anda menggunakan di Instagram juga sama. Silakan gunakan kalimatnya, judulnya, hashtagnya, menggunakan kata kunci tersebut. Ya, seperti itu. Oke, tentu nanti ada persaingan dengan orang lain. Nah, untuk awal Anda bisa mencoba. Ya, Anda mencoba sebuah kata kunci di search engine apapun itu. Lihat persaingannya banyak atau enggak. Pilihlah yang persaingan sedikit dulu ya untuk pemula. Kalau persaingannya tinggi ya peluang Anda untuk ditemukan itu pun lebih kecil, sangat kecil. Jadi pilih yang persaingannya rendah dulu. Yang ketiga adalah iklan. Kalau Anda ingin cepat mendatangkan traffic, Anda bisa menggunakan iklan. Baik itu iklan di Facebook maupun iklan di Google dan iklan-iklan yang lainnya seperti saya tadi dibahas. Nah, tentu yang namanya iklan, kecepatan mendatangkan traffic itu akan ditentukan oleh anggaran Anda. Semakin banyak traffic yang ingin Anda datangkan, Anda harus siap mendatangkan uang lebih banyak. Tentu, iklan pun ada ilmunya. Jadi jangan berpikir naif juga, kalau saya mengiklan pasti laku. Tidak. Bagaimana target yang tepat, bagaimana copywriting yang tepat, bagaimana gambar yang tepat, bagaimana landing page yang tepat, itu pun harus Anda ramu. Harus Anda coba-coba sampai mendatangkan keuntungan yang maksimal. Jadi kalau Anda mengiklan kemudian rugi, Anda tinggal optimasi lagi, Anda tinggal tingkatkan lagi. Baik dari targetingnya, baik dari gambarnya, baik dari tulisannya, kata-kata iklan, baik di landing page-nya, semua perbaiki sampai iklan Anda menguntungkan. Jadi kalau pertama kali iklan Anda tidak menghasilkan, itu wajar. Anda juga jangan berharap ya dengan beriklan misalnya dengan 10.000 per hari akan mendatangkan traffic yang banyak. Traffic yang datang pun akan sesuai dengan anggaran yang Anda tentukan. Selanjutnya, bagaimana agar jualan Anda cepat laku? Setelah Anda menonton video ini sampai di sini, Anda sudah punya wawasan yang tepat. Bagaimana sih supaya jualannya cepat laku? Tentu saya tidak mungkin membahas satu persatu secara detail ya. Nah, selanjutnya harus tingkatkan ilmu Anda. Silahkan Anda belajar lagi, termasuk ilmu copywriting. Ini sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa saya membuat kursus atau kelas online copywriting? Karena ini salah satu ilmu yang paling penting supaya jualan Anda cepat laku. Silahkan Anda harus belajar copywriting. Bisa dikatakan hukumnya wajib. Terlepas apakah Anda mau mengikuti kursus yang saya adakan atau Anda mau belajar cari-cari di Google, itu silahkan. Kalau Anda ingin cepat ya gunakan kelas copywriting yang saya sediakan di bawah ini. Kemudian Anda juga tingkatkan skill. Ilmu saja tanpa skill percuma. Ya, skill itu dengan praktek, dengan pembiasaan, dengan latihan. Tingkatkan supaya Anda semakin mahir. Misalnya Anda membuat media promosi, awal-awal Anda bikinnya lama, yaitu wajar. Supaya cepat, ya Anda terus saja membuat. Lama-lama akan semakin cepat. Apalagi dibantu dengan template. Kemudian tingkatkan actionnya. Ilmu dan skill semuanya akan percuma jika Anda tidak mengambil tindakan. Bukan hanya tindakan. Saya sudah posting, saya sudah membuat artikel di blog. Kok nggak laku? Ya iyalah. Kalau postingannya sedikit, misalnya sekali seminggu. Membuat artikelnya cuma 1 di blog. Tidak laku, ya wajar. Anda harus banyak. Anda harus bertindak secara masif, secara determinan. Tidak sempurna nggak masalah. Tapi Anda harus bertindak secara masif. Buat artikel yang banyak dengan berbagai kata kunci. Buat postingan di Instagram dengan berbagai kata kunci dan hashtag. Semakin banyak Anda membuatnya, ya akan semakin besar peluang Anda lakunya. Memang hati-hati, ada beberapa sosial media yang kalau kita terlalu masif, kita akan kena dampaknya. Triknya bagaimana? Buat akun yang banyak. Misalnya Anda membuat channel yang banyak di YouTube, Anda buat akun Instagram yang banyak, dan sebagainya. Oke, sekali lagi silahkan cek deskripsi ya untuk meningkatkan kemampuan Anda menjual secara online. Di sana saya sudah menyiapkan template untuk memudahkan Anda membuat media promosi. Apalagi cocok saat video ini dibuat menjelang bulan Ramadan. Ada juga kelas copywriting, silahkan Anda ikutin. Keduanya sangat penting jika Anda ingin meningkatkan kemampuan menjual secara online. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.